Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah secara normal di gereja, maka untuk hari ini kita akan melaksanakan ibadah PT secara online. Sebelum itu, kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Jadi, untuk persembahan adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua, kemudian orang tua bisa menyerahkannya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja, jam 9 sampai jam 12 siang. Lalu untuk sistem pengabsenan, adik-adik bisa menuliskan nama dan juga kelas di kolom komentar di bawah ini. Yang terakhir, diingatkan lagi untuk pengumpulan video pujian HUT PT, adik-adik bisa mengirimkannya via WA atau juga via email. Untuk info selengkapnya, adik-adik bisa periksa di grup PT Eklesia. Baik, meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online, kakak harap adik-adik semua tetap beribadah dengan cara kusuk ya. Baik, sebelum ibadah dimulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satui dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu dan juga berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah, kami akan mendengarkan firman-Mu juga, dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di IHMPT melalui YouTube lagi. Oke, kakak harap adik-adik semua baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya. Oke, bacaan kita kali ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Ya. Kalau sudah dapat, kita berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu. Kini kami anak-anak-Mu akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mau mendiamkan suara-suara lain di hati kami dan biarkan hanya suara-Mu yang bergema di hati kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Oke. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.
Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, demikian pembacaan firman kita. Oke, jadi nah, dari bacaan kita adik-adik, kita lihat bahwa mengasihi ini adalah bagaimana mengasihi dengan benar. Mengasihi dengan benar. Ya, tanda cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil dari gelap menuju terang. Pada saat kita menerima Yesus, kita harus berada di jalan yang terang itu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita dan kepada lingkungan sekitar. Damai sejahtera itu dari dalam kita sendiri dulu, harus tenang, harus tidak cepat marah, seperti buah-buah roh. Buah kasih itu, ini kasih itu, mudah memaafkan, tidak pendendam, penuh kasih, panjang sabar, dan seterusnya. Itulah menghadirkan damai sejahtera. Kemudian ya, kalau yang sudah adik-adik juga pelajari di sekolah, tanpa pamrih seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus dulu, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitung bahwa apa yang saya sudah kasih itu harus mendapatkan imbalan. Tuhan Yesus tidak pernah kayak gitu. Nah, jadi itu dah. Kita juga sebagai anak-anak yang hidup dalam terang tanpa pamrih. Kita tanpa pamrih, ya. Karena kakak pernah lihat pernah ada beberapa quotes, ya, biasa yang pasang di WhatsApp juga ada. Ada quotes di WhatsApp, biasa ada di media sosial atau di YouTube. Ada tulisan-tulisan ya status lah gitu yang akhirnya kadang-kadang ditiru sama anak-anak Kristen juga loh. Ya kalau dia baik, saya baik. It's not like that. It doesn't work like that. Tidak. Sistem kerjanya di dalam ajaran Tuhan Yesus tidak seperti itu.
kita tidak peduli. Justru Tuhan Yesus dulu ajarkan, kasihilah musuhmu. Ya, kita berdoa untuk musuh, orang yang jahat pada kita, kita doakan. Bukan baik kepada hanya yang baik kepada kita. Itu semua orang pun bisa. Di Jepang pun orangnya baik-baik semua tanpa mengenal ajaran Kristus. Ya, tuh, itu dia. Sama seperti Yesus tanpa pamrih, baik kepada semua orang, bersinar, jadikan damai sejahtera. Oke. Dan terakhir, bukan terakhir, maksudnya diikuti dengan komitmen dan janji. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma hanya di mulut, bahwa janji bahwa saya akan bersinar seperti Tuhan Yesus. Saya akan bisa melakukan seperti Tuhan Yesus tanpa pamrih. Komitmen, berjanji pada diri sendiri bahwa saya bisa. Dimulai dari lingkungan yang paling sederhana, yaitu keluarga. Di dalam rumah, kita harus tetap bersinar, menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Ya, karena kalau dalam rumah saja sudah tidak bisa ditunjukkan, bagaimana bisa kita menunjukkan kepada orang-orang lain? Terhadap orang tua aja kadang-kadang kita sudah tidak bisa mencerminkan anak-anak Tuhan. Bagaimana kalau apabila kita masuk ke lingkungan sosial? Oke? Nanti adik-adik bisa lihat di Yohanes. Oh ya, sorry. Sorry. Ayat-ayatnya ini yang tadi. Di mana ayat 7 dan 8 di situ menitik beratkan kepada landasan hidup kita adalah firman Tuhan. Landasan hidup kita adalah firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. 9 sampai 11 itu tentang sikap dan perilaku. Kalau ada lihat di kalimatnya, tetapi barang siapa? Apa tadi? Coba kita lihat. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Kita bukan anak terang, tetap dalam kegelapan, karena masih ada rasa. Dalam hati masih ada dendam. Dendamnya itu masih kesumat, dibawa terus. Jadi ya untuk apa? Percuma bilang anak-anak Tuhan. Enggak. Dalam realitasnya kita tetap masih ada dalam kegelapan. Bilangnya aja sudah jadi pengikut Tuhan. Oke? Nah, di ayat 12 sampai 13 itu menyampaikan tentang pengampunan. Ya, pengampunan Yesus itu, Tuhan Yesus datang itu untuk melambangkan pengampunan bagi manusia. Penembusan supaya kita diampuni. Dan itu dijamin bahwa Yesus datang memberi pengampunan kepada manusia. Tuhan yang memberi pengampunan kepada manusia. Ya. Jadi sikap kita menjadi anak-anak terang adalah wujud syukur kita kepada atas penyelamatan, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita wujudkan dengan menjadi anak-anak terang. Ya. Jadi dalam menjalani kehidupan, kita harus berbuah kasih dalam kehidupan. Terus jangan lupa membangun komunikasi dengan Allah dengan cara berdoa, rajin berdoa, jangan lelah berdoa. Dalam masa sulit, dalam masa senang, tetap kuat berdoa. Kemudian kita bertekun artinya tidak menyerah. Jangan awal-awalnya doang, awal-awalnya saja. Lakukan terus-menerus, bertekun
bertekun, berdoa itu bertekun, berbuat baik itu bertekun, ya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah datang mempersiapkan keselamatan bagi kita yang beriman kepadanya, ya. Teguh, jangan goyah, giat berdoa. Jerih payah kita sebagai anak-anak Tuhan dalam melayani tidak akan sia-sia. Seperti pada 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Semoga firman Tuhan ini berguna dan adik-adik dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, kita tutup dengan doa. Kakak langsung sambung ke doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam perenungan firman di ibadah teruna minggu ini. Engkau sudah menyertai perenungan firman kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kuatkan kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi anak-anak yang tekun, giat dalam mencontohkan, memberi contoh bagaimana mengasihi dengan tulus, dengan benar sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau berdoa. Angkat doa untuk negara kami ya Tuhan, untuk gereja kami GPIB Eklesia, di mana di dalam masa pandemi ini belum bisa melaksanakan ibadah lagi di dalam gedung gereja, tapi kami yakin bahwa Engkau mau menyertai kami, Engkau akan terus melindungi kami agar di suatu saat di mana pandemi ini akan berakhir, akan berkurang, kami dapat kembali beraktivitas, memuji nama-Mu, berkumpul, bersekutu di dalam gereja. Kami juga mau berdoa juga ya Tuhan untuk tempat kami tinggal di Bali ini, di Indonesia, khususnya di Bali ini ya Tuhan, di mana kami mengalami krisis pandemi ini sudah cukup lama. Kami tahu Tuhan, kami tetap harus berserah kepada-Mu. Kami berserah dan terus bertekun, berdoa, dan kami yakin bahwa Tuhan akan pulihkan kami, kuatkan kami sampai kami melewati badai ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam program-programnya dari pusat sampai pemerintah Bali, sampai pemerintah yang lebih kecil lagi, kelurahan, kecamatan. Kau sertai mereka adalah perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk korban-korban bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Engkau tahu ada beberapa tempat yang mengalami banjir di kota Denpasar, di tempat lain di Indonesia. Juga korban-korban pasien-pasien yang terpapar virus corona. Tuhan Yesus, Kau mau kuatkan mereka. Kau tabib yang maha agung, Kau mau sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk pelkat-pelkat di GPIB Eklesia dalam menjalankan program, dalam mencari ide-ide baru, khususnya kami di Persekutuan Teruna, dalam mencari ide-ide untuk bisa tetap melayani dalam masa pandemi ini. Kuatkan kami ya Tuhan, sertai kami dalam mengemban tugas ini dalam melayani. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, mari kita satui dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah mengumpulkan uang persembahan dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan khususnya untuk LKPT. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih dalam kondisi berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yesus, atas pernyataan-Mu bagi kami dalam menjalankan ibadah persekutuan teruna dari awal, pertengahan hingga akhir. Kini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kau mau sertai kami dan jadikan kami anak-anak yang mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.